Tapi di saat itu kondisinya bukan biasa-biasa, geng. Kondisinya menyeramkan karena berhubungan dengan nyawa si EN. Nah, lalu singkat cerita, karena kondisi tersebut, akhirnya pihak klinik bersama si dokter langsung berinisiatif untuk membawa EN ke rumah sakit terdekat, yaitu Rumah Sakit Margonda, karena merasa mereka tidak mampu menangani hal tersebut. Wah, kacau deh. Yo, geng! Tekan tombol subscribe, geng. Halo, geng. Welcome back to Kamar Jerry. Geng. Oke, di video kali ini kita bakal ngebahas sebuah kasus yang lagi viral banget nih. Beberapa hari yang lalu lah terjadinya. Ini adalah sebuah kasus yang menimpa seorang selebgram yang berinisial EN. Yang mana dia ini melakukan tindakan sedot lemak di sebuah klinik kecantikan. Tetapi justru berakhir mengenaskan. Yaitu dia tiba-tiba harus dilarikan ke rumah sakit dan tidak dapat tertolong nyawanya alias meninggoy. Nah, insiden seperti ini bisa terjadi tidak terlepas dari peran si dokter yang menangani si pasien. Si selebgram yang berinisial EN ini pada saat melakukan sedot lemak itu ternyata ditangani oleh seorang dokter yang tidak memiliki izin untuk melakukan tindakan praktik sedot lemak. Kok bisa? Gimana bisa sebuah klinik memperbolehkan seorang dokter untuk melakukan tindakan tersebut padahal dokternya sendiri nggak punya izin alias nggak punya pengalaman dan ilmunya? Berarti ada yang salah dengan regulasi dari klinik tersebut. Dan setelah diselidiki lebih dalam, ternyata si klinik kecantikan ini juga pernah tersandung kasus pada tahun 2023. Gila ya, gokil banget ya. Hukum di negara kita benar-benar ya begitulah, kalian bisa nilai sendiri. Udah pernah tersandung kasus ternyata masih diperbolehkan, tidak dicabut izinnya. Nah, ini benar-benar sebuah kasus yang bikin kita geleng-geleng gitu, geng ya. Ternyata ada rentetan kasus di dalam kasus. Ya ibaratnya berantai gitu, geng. Nah, bagaimana cerita selengkapnya tentang kasus yang satu ini? Gua bakal bagikan ke kalian, tapi ingat, ini bukanlah hasil investigasi gua sendiri atau bukan juga opini gua sendiri, tetapi melainkan dirangkum dari beberapa sumber berita atau artikel yang sudah tersebar di media publik di saat ini. Jadi, mari sama-sama kita bahas selengkapnya di Permisi, peristiwa misteri dari berbagai sisi. Oh ya, sebelum kita mulai ke kontennya, jangan lupa buat check out Genlabs Watermelon Bubble Gum. Gimana? Kalian udah ada yang nyoba belum? Kalau udah ada, coba tinggalkan komentar di bawah. Kalau yang belum, segera check out. Linknya ada di kolom deskripsi. Oke, sekarang kita mulai. Kita masuk langsung ke dalam kronologi pertamanya. Jadi geng, selebgram yang satu ini berinisial EN. Dia adalah seorang perempuan yang berusia 30 tahun asal kota Medan, Sumatera Utara. Dan dia memang menetap di Medan. Sebagai seorang selebgram, EN ini sering membagikan kesehariannya di sosial media. Akun Instagramnya itu sudah memiliki followers sebanyak 10,3 ribu. Ya bisa dibilang nggak terlalu banyak lah ya untuk sekelas selebgram. Nah, tetapi diketahui EN ini memiliki bisnis selain menjadi seorang selebgram. Nah, dia itu memiliki dua bisnis. Yang pertama itu adalah Fusion atau Fusione gitu ya tulisannya. Koreksi gua kalau misalkan salah dalam pengucapan. Lalu ada bisnis yang kedua yang bernama Ens Karya. Dan Ens Karya ini diberi nama berdasarkan dengan inisial dari nama si pemiliknya itu. Dari nama si selebgramnya itu, geng. Dan ini merupakan sebuah usaha berjualan papan bunga serta outsourcing cleaning service yang berlokasi di Jalan Setiabudi. Nah, namun geng, gak banyak informasi yang tersebar di media mengenai sosok dari EN ini. Bahkan akun Instagram pribadinya pun di private gitu, sehingga kita nggak bisa melihat konten-konten yang ada di akunnya tersebut saat ini. Nah, tapi menurut artikel dari tirto.id, EN ini dikatakan memiliki seorang anak yang masih kecil dan memiliki seorang kakak perempuan yang berinisial OV. Nah, namun tidak ada informasi yang lebih lagi tentang latar belakang dari keluarganya mereka tuh gimana. Terus geng, awal dari kejadian naas ini semuanya bermula ketika EN ini melakukan appointment untuk tindakan
tindakan operasi sedot lemak di hari Senin tanggal 22 Juni tahun 2024 di sebuah klinik kecantikan yang bernama WSJ Beauty yang berlokasi di Jalan Ridwan Rais, Kelurahan Beji Timur, Kecamatan Beji, Depok, Jawa Barat. Wah, lagi-lagi Depok nih. Depok banyak banget ya kejadian-kejadian unik di sana. Sedot lemak sendiri ini adalah sebuah prosedur operasi dengan menggunakan teknik hisap yang bertujuan untuk menghilangkan lemak di area tubuh tertentu seperti di bagian perut, pinggul, paha, bokong, lengan, ataupun leher. Nah, kebanyakan nih orang-orang yang nggak pede sama penampilan diri biasanya bakal melakukan hal itu. Kalau dibilang alibinya demi kesehatan, itu mah nggak sehat. Kalau mau sehat, menghilangkan lemak ya olahraga gitu. Tapi kalau mau instan, karena insecure dengan tampilan diri, ya lakukanlah hal instan kayak gini. Di dalam dunia medis, nama lain dari tindakan ini itu disebut dengan lipoplasty. Dan sedot lemak ini sendiri adalah sebuah prosedur estetika yang bisa digunakan untuk menghilangkan lemak tubuh, menurunkan berat badan, yang mana orang-orang ingin memperbaiki penampilannya. Prosedurnya memang sesuai dengan namanya, sedot, dihisap gitu. Sebagian lemak kecil yang susah hilang akan disedot menggunakan alat. Dan biasanya dokter akan bilang itu adalah bagian lemak yang susah dihilangkan kalau hanya melalui olahraga atau pola makan doang, katanya begitu. Bagi orang-orang yang memiliki budget lebih biasanya bakal memilih jalan ini untuk merubah penampilannya. Ya nggak butuh waktu lama gitu ya, tinggal buang lemaknya, nggak perlu olahraga dan nggak perlu ngatur pola makan, ya bisa mendapatkan tubuh dengan ya looks yang ideal gitu. Tapi jangan salah geng, namanya juga tindakan alternatif gitu kan, bukan tindakan yang alami. Pastinya punya konsekuensi dan resiko sendiri, karena ada kemungkinan terjadinya komplikasi seperti ketidakteraturan kontur kulit, kerusakan organ, dan memicu toksisitas terhadap salah satu obat yaitu lidocaine. Nah, lemak yang tersedot bisa pecah dan terperangkap di dalam pembuluh darah salah satu obat yaitu lidocaine. Lalu ada lagi efek lain, bisa mengalami masalah ginjal dan jantung, dan yang paling parah bisa sampai ke infeksi atau pendarahan di dalam tubuh. Nah, jadi nggak mudah. Walaupun namanya itu operasi dilakukan oleh dokter, bukan berarti tidak ada efek sampingnya. Oke, kita lanjut ke kasusnya, geng. Jadi, si selebgram berinisial EN ini tiba di klinik kecantikan yang berwilayah di Depok ini sekitar jam 11 siang. Dan tentunya sebelum dia melakukan tindakan operasi sedot lemak, EN ini harus menjalani beberapa pemeriksaan sesuai dengan prosedur yang sudah diterapkan oleh klinik tersebut. Seperti misalnya pengecekan laboratorium, terus juga beberapa keperluan administrasi yang harus dipenuhi, dan lain-lain lah. Pada saat pemeriksaan, dokter memberikan beberapa pertanyaan terkait kondisi dari tubuh EN. Dan EN pada saat itu mengatakan kalau dia sudah istirahat selama 2 hari sebelum datang ke klinik tersebut dan juga kondisi badannya dia cukup fit. Jadi siap untuk menjalani operasi sedot lemak. Nah lalu geng, ditunggulah hasil laboratorium untuk memastikan kalau si EN ini benar-benar fit agar segera dilakukan tindakan operasi. Dan setelah hasil laboratorium keluar, EN dinyatakan berada dalam kondisi yang baik sehingga bisa dilanjutkan ke tindakan selanjutnya. Di saat itu, hasil dari tensi darahnya dia juga dikatakan normal. Pokoknya oke lah, kondisinya siap untuk melakukan tindakan operasi. Nah lalu singkat cerita, tepat di jam 12.30 atau 1,5 jam kemudian, barulah EN ini masuk ke dalam ruang operasi dan menjalani tindakan operasi sedot lemak yang rencananya si EN ini akan menghilangkan jaringan lemak di bagian lengan, tangan, dan kiri. Jadi dia nggak mau kelihatan gede-gede banget gitu ya, disedotlah lemak di sini, bukan di bagian lain gitu. Pada awalnya, tindakan sedot lemak di lengan yang pertama itu nggak ada prosedur yang salah sama sekali. Jadi nggak ada operasinya yang gagal, pokoknya semuanya lancar. Setelah melakukan sedot lemak di lengan pertama, EN ini sempat memfoto atau mengabadikan lengannya itu setelah dilakukan sedot lemak itu terlihat berubah. Jadi difotolah pakai handphone. Saat dokter ingin melanjutkan sedot lemak di lengan yang satunya, tiba-tiba nih geng, sebuah kejadian yang tidak diharapkan terjadi. Jadi si EN ini sempat ngigo. Jadi kayak apa ya? Kayak orang udah dibius terus ngomongnya ngalor ngidur, nggak sadarkan diri, dan secara mendadak dokter pun menghentikan tindakan sedot lemak untuk di lengan yang selanjutnya. Jadi diberhentikan sementara. Nah, dokter yang menangani operasi tersebut langsung memberikan penanganan terhadap EN terlebih dahulu dengan memberikan cairan infus. Takutnya nanti kenapa-napa gitu kan. Namun ketika cairan infus sudah diberikan, dokter baru mengetahui kalau ada pembuluh darah yang pecah. Beberapa saat kemudian EN pun pingsan, tidak sadarkan diri. Nah hilanglah kesadarannya di saat itu. Panik lah itu dokter-dokter ya kan, ngelihat pasiennya, wadaw gitu, pingsan nih. Wah,
harus ditolong nih. Tapi di saat itu kondisinya bukan biasa-biasa, geng. Kondisinya menyeramkan karena berhubungan dengan nyawa si EN. Nah, lalu singkat cerita, karena kondisi tersebut, akhirnya pihak klinik bersama si dokter langsung berinisiatif untuk membawa EN ke rumah sakit terdekat, yaitu Rumah Sakit Margonda, karena merasa mereka tidak mampu menangani hal tersebut. Wah, kacau deh. Nah, dikatakan kalau pada saat itu EN sempat masih bernafas, yang menandakan kondisinya masih hidup tapi tidak sadarkan diri, benar-benar pingsan. Dan EN langsung saja dibawa ke rumah sakit dan langsung diperiksa oleh petugas medis rumah sakit dengan pengecekan bagian denyut nadi serta matanya. Nah, namun menurut petugas medis, ketika memeriksa mata EN, ternyata matanya sudah tidak memberikan respon, yang berarti EN sudah dalam kondisi tidak bernyawa ketika sampai di rumah sakit. Kok bisa? Kaget nggak tuh? Deg-degan gak tuh si pemilik klinik dan dokter yang menangani gitu? Ya jelas, ngehilangin nyawa orang, geng. Kacau. Dan setelah itu, menurut informasi dari artikel yang ada di Liputan 6 nih ya, pada jam 2 siang dikatakan, teman dari EN itu mendapatkan telepon dari Rumah Sakit Margonda, yang mana pihak Rumah Sakit Margonda itu menginformasikan kalau EN sudah meninggal dunia. Kaget lah teman-temannya. Ya gimana enggak? Si EN ini nggak sakit. Dia baik-baik aja. Dia bilang mau perawatan ke daerah Depok gitu. Tapi kok tiba-tiba dapat kabar dia meninggal. Kenapa? Kecelakaan. Kemudian setelah mendapatkan informasi itu, di sore harinya pihak dari klinik juga menghubungi keluarga dari EN untuk menginformasikan EN meninggal dunia. Dan pihak klinik mengatakan akan mengantarkan jenazah EN ke Sumatera Utara, tepatnya ke Pangkalan Brandan, tempat di mana keluarganya berasal. Nah, namun di saat itu pihak keluarga EN yang kaget bertanya-tanya, kok bisa anak kami meninggal, katanya. Dan karena saking mereka tidak terimanya mengenai meninggalnya EN ini, mereka pun melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Lalu, menurut keterangan dari pihak kakaknya EN yang bernama Okta, sebenarnya dia sudah mendapatkan kabar kalau EN ini sempat pingsan sebelum akhirnya dinyatakan meninggal ketika sedang menjalani proses sedot lemak yang dilakukan di klinik tersebut. Nah, dia dapat informasi lah dari temannya EN atau justru dari pihak klinik gitu. Nah, dia juga bilang kalau dia mengetahui EN ini dibawa ke rumah sakit dari klinik tersebut. Tapi Okta ini nggak langsung percaya dan nggak nyangka gitu ya akan mendapatkan kabar yang ternyata lebih mengerikan gitu. Karena di saat itu menurut dia ya, EN ini adiknya ketika berangkat dari Medan menuju Depok sebelum menjalani operasi sedot lemak berada di dalam keadaan yang sehat banget dan memang gak menderita penyakit apapun, gak ada keluhan sama sekali. Nah, jadi di saat itu kakaknya kaget, kok bisa? Apa yang membuat adiknya meninggal? Kayak gak mungkin banget gitu. Kalau cuma sedot lemak menurut kakaknya ya gak mungkin banget adiknya meninggal. Nah, jadi diambillah kesimpulan, geng. Kemungkinan besar yang menyebabkan EN ini meninggal dunia itu gara-gara keracunan anestesi, atau mungkin salah tindakan, atau mungkin salah prosedur atau semacamnya. Yang jelas yang bertanggung jawab atas kesalahan ini adalah si pihak klinik bersama si dokternya. Intinya nih ya, segala sesuatu yang terjadi ketika proses sedot lemak dijalankan itu tidak sesuai dengan prosedur yang seharusnya. Nah, lalu kemudian kakaknya si EN juga mengatakan kalau pihak dari klinik seperti nggak mau bertanggung jawab pada awalnya. Jadi pihak klinik ini cuma ngasih uang, jadi uangnya uang duka gitu ke keluarganya si EN. Nah, bahkan yang lebih parahnya, rekam medis milik EN itu nggak diberikan oleh pihak klinik ke keluarganya. Nah, jadi seperti ditutup-tutupi gitu, geng. Ya intinya pihak klinik ini takut ketahuan kalau penyebab dari meninggalnya EN itu adalah gara-gara mereka. Tapi gue juga bingung gitu, apa yang diucapkan oleh pihak klinik ini untuk pertama kali untuk mengelabui pihak keluarga ya, sampai mereka bersikap setenang itu, cuma ngasih uang duka udah gitu, kayak nggak ada rasa bersalah gitu, geng. Pada awalnya pihak keluarga yang tidak terima lebih memilih untuk menunggu terlebih dahulu sampai jenazah EN diterima di kampung halamannya lalu dimakamkan, dan setelah itu pihak keluarga baru berencana akan menuntut pihak klinik, membuat laporan terhadap pihak klinik. Nah, sampai pada akhirnya jenazah EN pun tiba di kampung dan dimakamkan di kampung halamannya yang berada di daerah Langkat. Lalu, kasus ini pun ditangani oleh pihak Polres Metro Depok. Nah, namun karena keluarga EN ini belum membuat laporan, sehingga polisi akhirnya membuat laporan polisi tipe A. Jadi ibaratnya itu sambil menunggu aduan langsung dari pihak keluarga. Di saat itu, Kapolres Metro Depok yaitu Kombes Arya Perdana menyatakan kalau kasus dugaan malpraktik selebgram EN ini bukan delik aduan melainkan tindakan pidana murni, sehingga kalau ada yang mengetahui kejadian seperti ini bisa langsung melaporkan meskipun keluarganya tidak melapor.
melapor atau menuntut kalau memang terbukti adanya malpraktik. Dan hal ini menjadi kewenangan pihak kepolisian untuk mengusut kasus tersebut. Jadi nggak perlu menunggu pihak keluarga ngelapor dulu. Siapa aja boleh ngelapor kalau memang ada kasus seperti ini. Nah, sampai pada akhirnya karena kasus ini viral, maka polisi pun melakukan penyelidikan. Kita masuk ke dalam pembahasan proses penyelidikan dugaan malpraktik di klinik yang berada di Depok tersebut. Nah, jadi geng, pihak klinik setelah mereka mengetahui kalau pihak keluarga EN akan melaporkan mereka ke polisi dan juga polisi sendiri memang sudah menangani kasus ini. Nah, pihak dari klinik kecantikan tersebut akhirnya buka suara terkait meninggalnya EN. Jadi melalui kuasa hukum mereka yang bernama Ricardo Siahaan itu menyampaikan meninggalnya EN ini disebabkan gara-gara EN sendiri nggak jujur kepada pihak klinik pada saat pemeriksaan kesehatan sebelum dilakukannya tindakan operasi sedot lemak. Nah, hal ini diketahui berdasarkan keterangan dari supir langganan yang mengantarkan EN ke klinik pada saat itu. Menurut informasi yang didapatkan dari si supir, dikatakan si EN ini baru saja sampai di Jakarta sehari sebelum dilakukan tindakan operasi sedot lemak. Dan ini nggak seperti pernyataan dari si EN langsung yang mengatakan kalau dia udah 2 hari di Jakarta. Berarti dengan kata lain dia udah sempat beristirahat sebelumnya. Nah, itu sangat baik untuk dilakukan tindakan. Tapi kalau misalkan dia baru sampai terus dilakukan tindakan, nah itu sangat berbahaya, geng. Karena tidak sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan oleh pihak klinik yang mengharuskan si pasien istirahat terlebih dahulu baru bisa melakukan tindakan operasi sedot lemak. Nah, jadi itu adalah keterangan dari kuasa hukum pihak klinik. Dan di saat itu, pihak klinik ini melalui kuasa hukumnya menekankan EN mengaku sudah 2 hari istirahat, makanya pihak klinik memutuskan untuk melanjutkan prosedur. Dan pihak klinik baru mengetahui yang sebenarnya setelah bertanya kepada si supirnya EN. Si kuasa hukum klinik ini, yaitu Ricardo tadi, juga menjelaskan kalau pihak klinik sudah melakukan segala administrasi dan prosedur yang dibutuhkan sebenar-benarnya sehingga tidak ada kesalahan dalam tindakan operasi tersebut. Jadi dengan kata lain ya, si klinik ini menyalahkan kondisi si EN dan juga kondisi tersebut sebenarnya salah EN sendiri karena dia berbohong gitu. Namun geng, apapun alasan yang diberikan oleh pihak klinik, mau dikatakan ini gara-gara EN sendiri yang gak jujur atau apalah alasannya, pihak kepolisian tetap melanjutkan penyelidikan terhadap dugaan malpraktik yang dilakukan oleh klinik tersebut. Kepolisian Metro Depok sudah memeriksa 10 orang saksi, termasuk dengan dokter yang menangani proses sedot lemaknya EN, yaitu dokter yang berinisial A, serta suami dari pemilik klinik kecantikan tersebut. Polisi di saat itu sudah melakukan pemeriksaan awal terhadap dokter tersebut dan dokter itu memberikan keterangan kalau memang pembuluh darah EN ini pecah ketika proses sedot lemak berlangsung dan didapatkan sebuah informasi kalau di dalam tindakan sedot lemak tersebut ditangani oleh 1 dokter dan 2 perawat yang berinisial T dan juga K. Nah, dari hasil pemeriksaan kedua saksi itu, menurut kepolisian, keterangan yang diberikan justru memperkuat bahwa telah terjadi dugaan malpraktik. Jadi apa yang dijelaskan oleh si kuasa hukum selanjutnya malah terbantahkan setelah diminta keterangan kepada dokter dan juga perawat gitu. Nah, kemudian pihak kepolisian menelusuri lebih lanjut mengenai riwayat penanganan yang pernah dilakukan oleh si dokter yang berinisial A maupun dari pihak klinik. Dan ternyata pihak kepolisian menemukan kalau dokter berinisial A ini pernah juga dilaporkan ke pihak kepolisian atas dugaan malpraktik juga terkait tindakan yang sama, yaitu sedot lemak pada tahun 2023 silam, di mana dikatakan ternyata ada seorang pasien yang mengeluhkan terkait efek samping yang dia alami, yaitu kulitnya yang terasa seperti terbakar setelah menjalani proses sedot lemak yang dilakukan oleh si dokter yang berinisial A tersebut di klinik yang sama. Kacau, ternyata pernah dilaporin tapi masih mengulangi kesalahan yang sama. Dan yang lebih parahnya lagi, kesalahan untuk kali ini adalah kesalahan yang fatal sampai membuat si korbannya meninggal dunia. Kacau. Ya beruntung gitu ya untuk pasien yang tahun 2023 nggak sampai meninggoy. Ini si EN sampai meninggoy loh. Mau ngasih pembelaan kayak gimana lagi gitu kan? Terus bagaimana bisa gitu? Udah pernah dilaporkan tahun 2023 tapi kok masih lanjut izin praktiknya. Dan bahkan si dokter ini masih berani melakukan tindakan yang sama. Nah, ternyata usut punya usut, kasus di tahun 2023 tersebut tidak dilanjutkan oleh si korban atau si pasiennya karena si pasiennya sudah mencabut laporan. Ya mungkin dari kedua belah pihak sudah memutuskan untuk berdamai atau membayar ganti rugi lah gitu. Nah, tapi di tahun 2024 bukannya belajar dari kesalahan, si dokter yang sama, klinik yang sama melakukan kesalahan yang sama dengan akibat yang lebih fatal.
Terus geng, yang gak kalah mengagetkannya adalah polisi menemukan kalau ternyata si dokter inisial A ini rupanya nggak memiliki izin praktek untuk melakukan sedot lemak. Nah, dia ini cuma punya sertifikat latihan kecantikan, geng. Nggak ada tuh tindakan operasi bedah-bedah sedot lemak kayak gitu, dia nggak punya izinnya. Bahkan nggak belajar kali. Dan si dokter berinisial A ini hanya berstatus sebagai dokter umum, bukan spesialis kecantikan. Berani banget gitu ya. Dan setahu gue juga nih geng ya, kalau masih sebagai dokter umum, itu belum punya izin untuk melakukan tindakan apapun termasuk dengan tindakan sedot lemak. Karena sedot lemak itu masuk ke dalam tindakan operasi. Nah, jadi seharusnya yang bisa melakukan tindakan operasi kayak gitu adalah dokter spesialis bedah. Ya intinya harus sekolah dulu lah, lebih tinggi lagi, lebih lama lagi gitu. Bukan asal-asalan. Nah, namun koreksi gue ya geng kalau misalkan gue salah dalam penyampaian informasi mengenai dunia kedokteran ini geng. Nah, tapi kalau emang bener ya jangan lupa di like gitu ya. Oke, terus geng, selain itu ternyata klinik kecantikan yang bernama WSJ ini berdasarkan keterangan dari Dinkes, klinik tersebut hanya diberikan izin sebagai klinik pratama. Nah, klinik pratama sendiri hanya bisa melakukan tindakan medis dasar, bukan tindakan medis seperti melakukan operasi, karena itu udah di luar kapasitas mereka gitu geng. Terus ada keterangan lain lagi nih geng. Keterangan kali ini diberikan oleh pihak ketua RT di tempat klinik tersebut berada. Menurut ketua RT yang bernama Imam Sutrisno, klinik WSJ ini pada awalnya hanyalah sebuah salon katanya, cuma salon kecantikan, dan dulunya lokasinya itu nggak jauh dari klinik yang sekarang. Nah, jadi sempat pindah lokasi ke yang lebih besar. Namun ketika ditanyakan nih mengenai perizinannya, Pak Imam ini mengatakan kalau regulasi perizinannya itu tidak pernah melibatkan RT RW ataupun kelurahan, karena sering sekali perizinan tersebut langsung diurus ke tingkat dinas di pemerintahan Kota Depok. Nah, tapi pihak dari pengelola klinik sempat mengajukan izin untuk pembangunan gedung, tetapi ya terkait kegiatan operasional dari klinik tersebut sebagai usaha tidak diberitahukan kepada pengurus RT RW dan kelurahan setempat. Jadi ya Pak RT RW-nya nggak tahu apa-apa. Lalu informasi yang didapatkan oleh Pak Imam dari pihak pengelola klinik kalau mereka membangun bangunan itu awalnya untuk rumah tinggal. Nggak pernah ada tuh informasi kalau tuh tempat bakal jadi klinik. Dan pada saat proses pembangunan, Pak Imam selaku ketua RT pernah ditemui oleh si pemilik bangunan, namun masih tidak mengetahui bangunan tersebut awalnya diperuntukkan untuk apa. Nah, sampai pada akhirnya barulah dia tahu kalau itu adalah sebuah klinik. Dan untuk saat ini klinik tersebut sudah ditutup geng. Dan Pak Imam selaku ketua RT mengaku kalau dia nggak tahu menau alasan mengapa klinik itu ditutup awalnya. Dia pikir cuma karena hari libur aja. Bahkan Pak Imam ini nggak tahu kalau ada pasien yang meninggal dunia karena dugaan malpraktik di klinik tersebut. Dan dia baru mengetahui beritanya ketika pemberitaan tersebut dari wartawan yang datang ke daerah dia untuk meminta keterangan sama dia. Kacau banget ya geng. Jadi sebegitu peliknya lah kasus ini. Nah, namun geng, untuk saat ini, berdasarkan informasi yang gue dapatkan, pihak dari klinik kecantikan tersebut sudah berdamai dengan keluarga si EN. Jadi cepet banget tuh damai gitu sama keluarga korbannya. Dan hal ini terjadi pada tanggal 28 Juli tahun 2024 ketika pihak dari klinik sempat bertemu dengan keluarganya EN. Di dalam pertemuan tersebut, keluarga dari EN sempat meminta agar pihak dari klinik harus ikut bertanggung jawab atas kelangsungan hidup anak dari EN yang sudah kehilangan ibunya karena dugaan malpraktik tersebut. Dan diketahui kalau anaknya EN ini ternyata masih duduk di bangku SD sehingga membutuhkan biaya untuk bisa melanjutkan pendidikannya. Nah, akhirnya disepakatilah kalau pihak klinik akan membiayai hidup untuk anak EN sampai dia dewasa. Nah, jadi antara keluarga dan juga pihak klinik itu sudah berdamai, geng. Tapi gua masih belum tahu nih, belum mendapatkan informasi lebih lanjut apakah si dokter yang berinisial A itu akan dikenakan pidana karena melakukan tindakan malpraktik atau enggak. Tapi yang jelas di saat gua syuting konten ini, itu mungkin aja ya video ini nanti tayang, mungkin udah ada pemberitaan terbaru mengenai si dokter yang berinisial A. Mungkin kalian bisa langsung aja tinggalkan komentar di bawah untuk menambahkan informasinya. Nah, jadi kurang lebih kasus ini berjalan seperti itu, geng. Nah, lalu geng, meskipun sebelumnya gue udah menjelaskan tentang sedot lemak yang menjadi alternatif dan sering menjadi pilihan bagi orang-orang yang memiliki uang lebih. Nah, tapi kita tidak bisa melupakan fakta kalau sedot lemak ini memiliki beberapa efek samping yang bisa membahayakan bagi tubuh si pasiennya. Apalagi kalau tindakan tersebut tidak ditangani oleh ahli di bidangnya. Yang mana kalau berdasarkan keterangan dari Dr. Tompi nih ya, dikatakan sedot lemak ini bisa sampai menyebabkan seseorang meninggal dunia ketika si pasien itu mengalami komplikasi berat akibat
akibat pelaksanaan tindakan medis yang tidak sesuai dengan prosedur. Dan komplikasi tersebut bisa disebut sebagai emboli, yaitu ketika potongan lemak lepas dan menyumbat organ tertentu di dalam tubuh. Nah, tapi menurut Dr. Tompi, tindakan sedot lemak yang dikerjakan sesuai dengan prosedur standar dunia kesehatan umumnya itu aman untuk dilakukan, bahkan kasus kematian akibat sedot lemak tergolong cukup rendah katanya. Nah, tapi meskipun begitu, ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari sedot lemak itu sendiri, geng. Yang pertama, sedot lemak ini harus dilakukan di tempat yang terpercaya dengan dokter bedah plastik yang memang sudah ahli di bidang tersebut. Dan yang kedua, prosedurnya itu harus dilakukan dengan tata cara yang baik, mulai dari fase persiapan sampai dengan pembiusan. Dan yang terakhir, dokternya wajib memperhatikan penanganan pasca operasi dari sedot lemak itu sendiri. Kalau sampai ada pasien yang mengalami prosedur yang salah, akan mengalami sejumlah resiko komplikasi lain selain emboli yang bisa berujung pada hilangnya nyawa, geng. Nah, jadi buat kalian yang mau melakukan sedot lemak ini, pertimbangkan segala resikonya dan harus ke klinik atau ke rumah sakit yang terpercaya. Jangan sampai kejadian seperti ini terulang kembali. Nah, itu dia, geng, pembahasan tentang selebgram yang berinisial EN yang meninggal dunia akibat dari malpraktik sebuah klinik yang dikatakan dokternya itu tidak memiliki izin untuk melakukan sedot lemak. Gimana, geng? Menurut kalian, apakah kalian tertarik untuk melakukan tindakan tersebut atau enggak? Coba tinggalkan komentar di bawah.